Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Direktur, Pak Bambang Budiono, Pak Budiono Subambang ya dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pengantar untuk sosialisasi terkait aplikasi ini, izinkan kami menyampaikan pengantar penjelasan terkait dengan aplikasi ini. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini kita sedang menyiapkan diri untuk menyiapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya, dalam kerangka integrasi, sinkronisasi berbagai aplikasi yang ada, yang saat ini berdiri sendiri-sendiri, kemudian akan menjadi satu arsitektur yang terintegrasi. Nah, untuk Kemendagri dan Pemda, kami dengan Kementerian PAN-RB sedang menyelesaikan platform digital pemerintahan dalam negeri yang mengintegrasikan mulai dari proses perencanaan, pengelolaan keuangan, kemudian layanan-layanan digital, kemudian sistem evaluasi, kemudian pembinaan dan pengawasan Pemda, kemudian mengintegrasikan data-data, kemudian bagaimana menghubungkan juga dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, karena antara Pemda, desa, dan penyelenggaraan pemerintahan oleh pusat, ini harus terjadi dalam satu kesatuan. Nah, semua ini kita alirkan dalam satu data Indonesia. Nah, konsep ini, Bapak dan Ibu, mengintegrasikan berbagai arahan, mulai dari arahan Undang-Undang Pemda tentang sistem pemerintahan, sistem informasi pemerintahan daerah, kemudian juga Perpres tentang SPBE, kemudian Perpres tentang satu data Indonesia, kebijakan satu peta, kemudian Stranas pencegahan korupsi, yaitu adanya integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. Ini kita jadikan dalam satu platform penyelenggaraan pemerintahan digital. Kita harapkan dengan platform ini, konsep SPBE itu bisa mentransformasikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang ada selama ini, yang sudah ditetapkan, yang sudah kita jalankan selama ini, dalam kerangka sistem elektronik secara terpadu. Nah, salah satu dari integrasi ini yang saya kira Bapak dan Ibu sudah cukup familiar, yaitu mengintegrasikan antara perencanaan dan penganggaran yang kita sebut dengan sistem informasi pemerintah daerah, yaitu mengintegrasikan proses perencanaan, kemudian pengelolaan keuangan, dan sistem informasi pemerintahan lainnya. Ini menjadi leverage kita di dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, dalam kerangka P3DN ini, Bapak dan Ibu, kita menambahkan modul di dalam SIPD, yaitu modul pelaporan P3DN. Nah, modul ini menyiapkan pelaporan dari dua sisi, yaitu sisi perencanaan. Nah, kalau kita lihat, semua belanja daerah itu harus tercantum di dalam dokumen perencanaan, tepatnya lagi di dalam dokumen anggarannya. Nah, dokumen anggaran ini, paket-paket pekerjaan yang disiapkan itu sudah kita alirkan ke sirup LKPP. Jadi data di sirup di LKPP ini diambilkan dari data yang ada di dalam SIPD. Nah, namun Bapak dan Ibu sekalian, di dalam implementasinya kadang-kadang kita menemui masalah, yaitu data di sirup ada beberapa yang tidak update. Kenapa? Bisa jadi ada perubahan anggaran
yang dilakukan di dalam SIPD, di dalam penyelenggaraan Pemdanya, namun belum diupdate di dalam Sirup. Oleh karena itu, dalam forum ini kami minta Bapak dan Ibu semua penanggung jawab pada perangkat daerah masing-masing, terutama di unit yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, untuk selalu mengupdate data-data yang ada di Sirup. Karena data ini sudah menjadi basis bagi kita untuk melihat realisasi P3DN yang bukan saja digunakan oleh Kemendagri, tetapi juga oleh kementerian lembaga yang lain. Ini permintaan pertama kami, agar data-data di Sirup dilakukan update secara terus-menerus. Nah, sisi yang kedua, di dalam rencana pengembangan sistem laporan kita, maka nanti data-data balikan realisasi dari Sirup juga nanti akan dikembalikan ke data SIPD, dan data-data ini akan kita tampilkan di dalam dashboard sistem pelaporan ini. Sisi kedua adalah dari sisi realisasi. Nah, dari sisi realisasi ini kita diminta untuk memotret belanja-belanja yang dilakukan oleh Pemda di luar paket, ya, yang atau bahasa umumnya yang digunakan melalui mekanisme swakelola. Nah, untuk mekanisme swakelola ini, karena dia belum ada di Sirup, realisasinya kita ingin tangkap dari pelaporan. Nah, nanti aplikasi P3DN ini yang kita siapkan untuk Pemda akan menangkap sisi-sisi yang non-paket. Karena secara kenyataan, kandungan produk dalam negeri lebih banyak yang di swakelola ini. Saya tadi yang disampaikan Pak Sekjen, ketika misalnya kita rapat di Bandung Barat misalnya, ya, atau di Kota Cimahi, snacknya beli goreng, peyem goreng misalnya. Maka peyem goreng mungkin tidak ada di dalam paket yang ada di Sirup. Padahal kandungan PDN-nya besar, maka ini yang kita tangkap. Atau misalnya rapat di Palembang atau di Jambi, snacknya pempek misalnya. Ternyata pempek tidak dilelang, ya kan? Karena untuk rapat. Padahal kandungan produk dalam negerinya tinggi. Nah, oleh karena itu, untuk memotret semuanya, baik yang dari sisi paket pengadaan maupun dari sisi swakelola, ini kita integrasikan di dalam aplikasi P3DN ini. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, yang juga perlu kita potret adalah penatausahaan barangnya. Karena kan prinsipnya uang kita rencanakan, dibelanjakan, ya, belanjanya menghasilkan aset, ya, ada menghasilkan barang, ya. Nah, barang ini kita perlu juga mengintegrasikan apa saja yang dibeli, kemudian produknya seperti apa. Nah, tentu Bapak dan Ibu sekalian, tanpa satu sistem yang bisa membaca berbagai kodifikasi-kodifikasi yang ada, akan sulit bagi kita untuk bisa mewujudkan semua hal tersebut. Rekan-rekan semuanya, banyak yang menyampaikan lewat WA, Pak, ini persoalannya bukan pada menginput di aplikasi, tapi persoalannya bagaimana kita menghitung PDN dan TKDN-nya. Nah, sesuai dengan surat Pak Sekjen yang sudah kami tayangkan minggu lalu, aplikasi kita ini saat ini sampai dengan tanggal 30 Juni itu dalam masa user acceptance test, yaitu proses meminta kepada para user, para pengguna untuk mengetes aplikasinya. Jadi
hari ini kami minta rekan-rekan semua untuk segera melakukan testing terhadap aplikasi. Nah, persoalan tadi tentang menginput data TKDN, PTKDN-nya yang memerlukan pelatihan, rekan-rekan untuk saat ini biarkan dulu. Nanti di dalam aplikasi ini, Bapak dan Ibu tinggal memilih barang apa saja yang dibeli, produk apa saja yang dibeli, maka nanti PDN, TKDN-nya akan muncul sendiri. Nah, untuk bisa mewujudkan itu, tentu harus ada proses yang dilakukan bersama dengan kementerian terkait. Nah, saat ini kami sedang membangun tabel korespondensi data dari berbagai database. Ya, misalnya untuk kode barang itu kode produksi itu ada dari BPS, kodifikasi baku produk hasil Indonesia. Kemudian dari Kemenperin ada kode HS, ya, kode TKDN. Produk-produk mana saja yang sudah ada TKDN-nya. Yang berikut juga ada dari Skopindo, dari Surveyor Indonesia. Sehingga nanti dari tabel korespondensi data ini, kami siapkan service integration-nya, kemudian kami siapkan database korespondensinya, kemudian nanti akan muncul apa yang saya sebut tadi, Bapak dan Ibu di daerah tinggal memilih barang apa, maka di dashboard PDN, TKDN sudah langsung muncul berapa TKDN barang yang dibeli, berapa PDN-nya, berapa kandungan impornya. Hal ini kami lakukan karena bersama dengan teman-teman di kementerian menyadari betul bahwa persoalannya bukan pada input aplikasi, tetapi pada bagaimana kita menguasai sekian banyak produk, berapa kandungan PDN, berapa kandungan TKDN-nya, berapa kandungan impornya. Oleh karena itu, lewat aplikasi ini kami sedang melakukan upaya untuk mengintegrasikan data-data kodifikasi-kodifikasi yang ada, sehingga dia tersambung antara subrincian kegiatan yang ada di SIPD sebagai bagian dari kunci Bapak dan Ibu membelanjakan uang daerah dengan kode PDN dan TKDN yang diminta oleh Bapak Presiden dalam rangka mendorong pemanfaatan produksi dalam negeri. Nah, kemudian setelah itu belanja, nanti kami juga sedang mengintegrasikan data kodifikasi BMD dan BMN, sehingga terbangun korespondensi yang pada akhirnya kita bisa memanggil data dari manapun, ya, baik itu dari misalnya PDN, TKDN, BMN, BMD, karena kita sudah mempunyai tabel korespondensi data. Kapan ini selesai? Nah, sesuai dengan target yang diberikan oleh Pak Presiden, 1 Juli ini sudah harus kita live, ya, untuk mengumpulkan data-data terkait PDN dan TKDN. Maka dalam 1 bulan terakhir ini, kami bersama dengan teman-teman dari KL, secara terus-menerus membangun tabel korespondensi data ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dengan cara ini kami harapkan nanti Bapak dan Ibu tidak kesulitan di dalam menginput data PDN dan TKDN. Tadi saya sampaikan dari service data ini, Bapak dan Ibu bisa lihat dari sisi perencanaan. Nah, di dalam arahan di tingkat Menko, pencantuman rencana pembelian produk dalam negeri dengan basis data yang terintegrasi ini dimulai untuk anggaran tahun 2023. Nah, tentu menyusun anggaran tahun 2023 harus dimulai dari sekarang.
karena Bapak dan Ibu sedang menyusun APBD tahun 2023. Maka kami ya dengan kerangka integrasi data tadi sudah sedang menyiapkan referensi, sehingga untuk tahun 2023 Bapak beli apa saja nanti sudah akan ada kerangka PDN TKDN-nya. Walaupun tentu untuk dari sisi perencanaan kami akan menghidden atau menyembunyikan merek-merek produk apa saja. Tapi kandungan PDN TKDN sudah bisa dipilih. Kemudian nanti dari sisi realisasi ini juga Bapak dan Ibu tinggal memilih seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kondisi saat ini, ya ini belum tersambung ya antara kodifikasi barang KBPI ya, KBLI dengan Permendagri yang terkait dengan kodifikasi barang dan juga Permendagri terkait dengan nomenklatur perencanaan pembangunan. Nah, ini yang akan kita sambungkan sehingga dia akan terintegrasi di dalam satu aplikasi. Nah, kemudian juga kami sudah bicarakan dengan teman-teman yang lain, misalnya dengan BPKP, maka kebutuhan-kebutuhan pelaporan yang dibutuhkan oleh BPKP nanti kita akan menyambungkan dari aplikasi pelaporan P3DN ini. Ini Bapak dan Ibu, kerangka yang dari misalnya data LKPP tadi, ya. Setelah ada realisasi, maka nanti juga kita akan sambungkan ke pelaporan P3DN ini. Dengan Kementerian Keuangan kita akan bangunkan kolaborasi ya, interkoneksi data. Ini Bapak dan Ibu dashboard untuk laporan P3DN yang kami siapkan. Ini adalah bagian dari SIPD seperti yang pernah kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Saat ini SIPD sedang kita update menjadi aplikasi microservices. Maksud microservices-nya, tadinya aplikasi satu besar, kemudian kita pecah menjadi beberapa service, beberapa sub modul yang lebih kecil. Nah, ini salah satu sub modulnya adalah pelaporan P3DN. Nanti ini tinggal kita gabungkan di dalam SIPD yang baru, sehingga Bapak dan Ibu akan mendapatkan satu proses pelaporan yang sudah terintegrasi antara perencanaan dan realisasi. Nanti rekan-rekan secara teknis akan menyampaikan bagaimana aplikasi ini bisa kita kerjakan. Nah, nanti di dalamnya juga sudah punya dashboard ya, yang Bapak dan Ibu semua rekan-rekan bisa melihat. Kemudian saat ini untuk realisasi PDN TKDN-nya masih di input manual dulu. Tapi jangan risau dengan input manual ini, karena sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kami sedang berusaha semaksimal mungkin dengan rekan-rekan di BPS, di Kemenperin, di LKPP, ya juga dengan Kementerian Keuangan untuk membangun tabel korespondensi antar database tadi, sehingga dia akan terkoneksi jadi satu. Bapak dan Ibu tinggal memilih. Nah, untuk saat ini, untuk memastikan bahwa aplikasi ini sudah berjalan, kami minta semua perangkat daerah menggunakan user kepala UPD untuk segera mengoperasionalkan aplikasi ini. Ada dua cara, yang nanti Bapak dan Ibu ngisi manual, atau yang kedua Bapak dan Ibu mengupload Excel-nya. Nah, sekali lagi, pilihan PDN, TKDN, produk dalam negeri, tanda daftar produk dalam negeri, kandungan impor, Bapak dan Ibu isi manual dulu. Nanti insya Allah setelah tabel korespondensi ini selesai, Bapak dan Ibu tinggal memilih barang apa saja yang dibeli, nanti akan langsung muncul kandungan PDN dan TKDN-nya. Itulah Bapak dan Ibu yang kami siapkan untuk membantu Bapak dan Ibu semua di dalam membuat pelaporan P3DN ini. Ini ada rekan saya dari Kalsel,
Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Pak Rudi Harahap. Ya. Selamat pagi, Pak Rudi. Pagi. Ini Ya. baru di-upload nih. Tadi beliau lihat nama saya di surat, beliau chat saya, Pak Nurdin sekarang di sini. Saya bilang iya. Nah, beliau bilang mudah aja Pak untuk memudahkan input data dari Siswas, tinggal diekstrak ke Excel, kemudian tinggal diupload, selesai. Karena tadi saya sampaikan di awal, teman-teman daerah juga menanyakan bagaimana supaya percepatan dari Siswas yang ada. Nah ini langsung karena rekan lama, ini waktu kita masih sama-sama masih sama-sama ganteng ya Pak ya. Sekarang masih juga ada gantengnya gitu. Mohon izin Pak Rudi, kami mohon berkenan untuk menyampaikan masukan-masukannya, bagaimana kita bisa mengambil data dari Siwas yang ada, kemudian memasukkan ke SPD ini. Silakan Pak Rudi, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Nurdin, kawan lama ya. Jadi enaknya kita ini kolaborasi kan, banyak kawan-kawan lama kan. Nah kebetulan tadi saya dapat WhatsApp dari Pak Ramadhin, ya kita kolaborasinya di Kalimantan Selatan ini kuat. Saya sekarang Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan. Nah kemudian waktu membaca surat dari Pak Nurdin tempo hari ada edaran, saya baca manualnya juga sebenarnya. Jadi saya lihat intinya, mau feeding data sebenarnya kalau di teknologi. Jadi bukan re-entry ulang, jadi sebenarnya simple. Artinya tinggal diputuskan, waktu itu saya bilang mau pakai data ekspornya dari Siswas P3DN atau yang dari sirup LKPP. Nah, cuma saya lihat lebih enak sebenarnya pakai yang Siswas P3DN. Jadi supaya nanti kalau di audit, continuous audit sama continuous monitoringnya berjalan. Jadi hasil dari validasi, karena sekarang di Siswas P3DN kan sudah divalidasi itu Pak Nurdin. Waktu dia di sirup kan masih asal-asal isi aja dia sebenarnya kan, asal terpenuhi. Jadi kalau dibilang validitas, saya lihat lebih valid yang dipakai di Siswas P3DN dan secara server saya lihat stabil sejauh ini ya untuk Siswas P3DN yang alamatnya di Sierra BPKP Guadi dan energinya sudah banyak. Nah, secara teknologi berarti nanti tinggal dibuatkan ekspor data dari Siswas P3DN ke dalam file Excel. Nah, kemudian Excel-nya nanti tinggal diimport ke SPD. Jadi tidak perlu pakai teknologi rumit-rumit seperti API dan sebagainya. Tidak perlu yang real time dulu pertukaran datanya, Pak. Kalau misalnya kita pakai Dukcapil kan sudah mendekati real time tuh pertukaran datanya. Nah, kalau sekarang kita pakai yang pakai tradisional, karena saya ngajar di BINUS juga sebenarnya masih begitu Pak Nurdin. Jadi di BINUS itu canggih sekarang, bahkan formatnya kalau Excel itu tidak perlu raw data, judul pun dia bisa membaca. Jadi judul waktu report Excel dalam format report dia kan ada judul dan sebagainya, ada katakan nama badannya gitu kan. Nah kemudian baru di bawahnya tabelnya. Nah dia bisa mengenali sekarang judul itu dengan tabel itu bisa dipisahkan. Saya import untuk scoring nilainya. Nah kemudian kita tinggal lihat angkanya oke apa enggak, baru saya submit gitu loh. Jadi tidak terjadi re-entry ulang. Jadi teknologi Excel sudah semakin canggih, teknologi spreadsheet, tinggal nanti dipastikan bahwa waktu dia mengimpor tidak mengimpor data yang berbeda gitu ya. Jadi ketika nanti diekspor dari Siswas yang diimpor persis seperti itu, formatnya tidak diubah. Nah kemudian yang kedua diatur standarnya, apakah bulanan atau memang mau harian dinaikkan gitu Pak. Nah jadi nanti Pak Nurdin tinggal komunikasi Bang Edi Mulya di leading sana untuk yang aplikasinya. Saya sudah kontak juga WhatsApp, rupanya sedang manggung Bang Edi Mulyanya. Saya sudah kasih masukan kira-kira seperti itu dan daerah tidak akan kerepotan lagi gitu. Dan di SPD juga tidak memerlukan bikin modul-modul repot lagi SPD-nya. Jadi cepat dia akan mudah. Saya yakin ada modul impornya sudah pasti ada lah. Itu aja Pak Nurdin. Pak Rudi, ini sebenarnya kita mau sampaikan ke teman-teman di daerah, antara Siswas dengan
pelaporan ini kita sudah melakukan koordinasi dan secara teknis bisa dilakukan. Jadi kesepakatan kami dengan Pak Edi, proses penginputan dari Januari sampai dengan Juni itu menggunakan Siswas P3DN, Siswas Sierra itu, karena prosesnya kan sudah harus berlangsung dan harus ada proses continuous ya, proses yang berkelanjutan untuk pelaporan. Nah, nanti setelah Juli, nanti kita beri masa transisi 1 bulan, sehingga full di 1 Agustus, nanti akan menggunakan aplikasi yang ada di SIPD ini. Tentu dengan tabel pilihan yang sudah juga otomatis. Jadi ini ada updating yang kita lakukan. Nanti data-data yang diperlukan oleh Siswas akan kita tarik dari SIPD juga. Jadi seperti itu Pak Rudi, jadi ini ada memang proses transisi yang kita lakukan. Nah, untuk data-data yang sudah ada, pilihannya ya tinggal nanti daerah ambil dari Siswas masukkan, atau nanti data yang siswa kita masukkan ke SIPD. Nanti secara teknis kita diskusikan dengan Pak Edi, tentu setelah Juli setelah berjalan. Jadi kita sepakat ada 1 bulan proses transisi untuk dari siswa data-datanya terintegrasi dengan. Sekali lagi terima kasih ya Bang. Ya, makasih. Sampai ketemu ya. Itu aja ya inputnya. Siap. Tinggal di-follow up sama Pak Ramadhin. Saya tinggalin Pak Ramadhin situ. Siap. Ya, Pak Ramadhin, terima kasih rekan-rekan semua. Ya, Assalamualaikum. Sampai ketemu. Baik. Salam.